saya Anissa Rizky dengan NIM 415220170. Saya akan menampilkan hasil jawaban ujian saya, yaitu pada artikel ini berjudul Attention is All You Need dari jurnal Vaswani et al. 2017. Penelitian ini memperkenalkan transformer arsitektur jaringan saraf revolusioner yang mengandalkan mekanisme perhatian atau attention sebagai komponen utama tanpa bergantung pada RNN maupun CNN. Alasan utamanya mode berurutan seperti RNN sulit dilatih secara paralel dan lambat memproses data panjang, sedangkan transformer dirancang agar setiap token bisa berinteraksi langsung dengan semua token lain secara bersamaan. Struktur model itu transformer dibangun dari dua bagian besar, encoder dan decoder, yang masing-masing tersusun atas beberapa lapisan identik. Yang pertama itu encoder memiliki dua sub lapisan utama. Yang pertama itu multi-hub self attention yang memungkinkan setiap kata memahami konteks kata lainnya. Yang kedua, feed forward network yang memproses hasil attention secara independen untuk tiap posisi. Tiap sublapisan dilengkapi dengan residual connection dan layer normalization agar penelitian lebih stabil. Decoder menggunakan struktur serupa tetapi dengan tambahan mekanisme encoder-decoder attention agar output bisa melihat representasi dari input. Karena model ini tidak bersifat berurutan, transformer memakai positional encoding berbentuk fungsi sinusoidal untuk memberikan informasi urutan kata dalam kalimat. Yang mekanisme attention itu konsep utamanya disebut scaled product attention yang menghitung hubungan antara query, key, dan value menggunakan rumus. Ini adalah rumus dari mekanisme attentionnya. Attention itu ada key, koma, F itu sebenarnya ini. Selain itu, transformer memiliki multi-hub attention di mana perhitungan attention dilakukan dalam beberapa kepala paralel agar model bisa menangkap berbagai jenis hubungan semantik sekaligus. Hasilnya, setiap token dapat secara langsung memahami konteks global seluruh urutan, sesuatu yang sulit dicapai oleh RNN konvensional. Keunggulan utamanya itu ada kecepatan tinggi, hubungan jangka panjang yang lebih baik, performa luar biasa, catatan dan keterbatasan. Transformer tetap membutuhkan positional encoding agar urutan kata tetap bermakna, namun karena setiap token memperhatikan semua token lain, biaya komputasi meningkatkan pada urutan yang sangat panjang. Penulis juga menyinggung kemungkinan penelitian lanjutan dengan restricted attention untuk mengatasi hal ini. Selain itu, pemilihan parameter seperti jumlah lapisan, jumlah hop, dan pengaturan dropout pada sangat berpengaruh terhadap hasil akhirnya. Kesimpulannya, makalah ini menjadi titik balik dalam dunia pemrosesan bahasa alami dengan menghilangkan ketergantungan pada model berurutan dan menggantinya dengan sistem perhatian yang sepenuhnya paralel. Transformer membuka jalan bagi model modern seperti BERT, GPT, dan lain-lain. Pendekatan ini terbukti tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih akurat dan mudah diadaptasi untuk berbagai tugas dari penerjemahan hingga pemahaman bahasa. Yang kedua, fungsi loss probabilistik dan legislasi dalam generatif AI. Pertama itu callback labeler yaitu atau KL difference merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara dua distribusi probabilitas. Bayangkan dua orang menggambarkan hal yang sama namun dengan cara berbeda. KL difference akan menghitung seberapa besar selisih persepsi mereka. Ciri khasnya adalah bersifat asimetris, artinya hasil perhitungan dari P terhadap Q tidak
akan sama dengan dari Q terhadap P. Nilai akan selalu bersifat bernilai positif dan halnya akan bernilai nol ketika kedua distribusi benar-benar identik. Dalam dunia mekanisme learning, KL difference sering digunakan untuk menilai seberapa jauh prediksi model dari data sebenarnya. Yang kedua, melatih FAE agar distribusi ruang latennya mendekati distribusi normal. Yang ketiga, serta dalam context distillation, yaitu proses mentransfer pengetahuan dari modal besar ke modal yang lebih kecil. Secara intuitif, semakin tinggi nilai KL difference, semakin besar pula informasi tambahan yang dibutuhkan untuk mengubah satu distribusi menjadi distribusi lain. Nah, ini grafiknya, grafik Kullback difference. Yang kedua, Huber loss dikenal itu fungsi loss yang fleksibel dan adaptif karena mampu menyeimbangkan kelebihan dua metode populer, Mean atau NSE dan NAE. Ini bersifat lembut ketika kesalahan prediksi kecil, namun menjadi lebih tegas saat menemukan outlier kesalahan besar. Konsepnya mirip dengan guru yang adil. Kesalahan kecil diberi toleransi, tetapi kesalahan besar tetap dikoreksi tanpa berlebihan. Fungsi ini berkendalikan oleh parameter delta yang menentukan batas antara perlakuan kuadrat L2 dan linear L1. Keunggulan Huber loss antara lain, pertama itu lebih stabil terhadap outlier dibanding MSE. Yang kedua, memiliki gradien yang lebih halus dibanding NAE. Yang ketiga, memberikan proses pelatihan yang cepat dan tidak mudah terganggu nilai ekstrem. Contoh penerapannya dalam prediksi harga rumah, ketika terdapat data yang sangat ekstrim seperti rumah super mahal, Huber loss dapat menjaga hasil prediksi tetap seimbang dan tidak bias. Ini merupakan grafik Kullback. Yang ketiga, high loss itu merupakan fungsi kerugian yang digunakan untuk klasifikasi binar, khususnya ketika label data dinyatakan sebagai min 1 dan 1. Fungsi ini berasal dari konsep supervector Mason atau SFM yang berfokus pada pembentukan batas pemisah margin antar kelas yang kuat dan tegas. Secara matematis, head class dirumuskan sebagai ini. Ini rumusnya. Jika hasil perkalian ada antara label asli dan prediksi lebih besar dari 1, maka tidak ada kesalahan, loss sama dengan 0. Namun jika nilainya kurang dari 1, berarti prediksinya kurang tepat atau tidak cukup yakin, sehingga akan menimbulkan nilai kerugian. Fungsi ini cocok digunakan model melakukan klasifikasi kelas. Yang kedua, data memiliki label min 1 dan 1. Tujuannya untuk menciptakan model yang mampu memisahkan kelas secara tegas dan margin besar. Nah, ini contoh grafik high loss yaitu fungsi kerugian yang digunakan secara khusus dalam algoritma support vector Mason atau SVM. Yang ketiga itu ada alat visualisasi. Soal keempat itu ada 3 alat visualisasi data AI yang ada saat ini. Yang pertama itu Tableau. Tableau itu platform bisnis intelijen yang telah mengintegrasi kemampuan AI untuk meningkatkan fungsionalitas visualisasi data. Platform ini menggunakan Large Language Model atau LLMs untuk membantu analisis berinteraksi dengan data menggunakan Natural Language Processing atau NLP. Fitur-fitur utamanya ada AI Powered Predictive Analysis, Advanced Data Visualization Library, ada Dynamic Dashboard. Di sini ada Truthspot. Truthspot itu platform analitik yang menggabungkan AI dengan antar muka berbasis pencarian, memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan dalam bahasa natural dan menerima jawaban visual secara instan. Fitur-fitur utama itu ada Search Analytic,
AI driven search with integrated suggestion. Yang ketiga itu ada AI assistant data modeling. Yang ketiga itu ada Domo. Domo itu platform data komprehensif berbasis code yang mendukung seluruh siklus manajemen data dengan kemampuan AI yang berinteraksi. Fitur-fitur utama ini ada AI chat, ada real time data integration, ada automatical development dashboard. Nah, di sini ada perbandingan tiga di sini ada perbandingan tiga aspek ada tiga aspek AI. Itu ada pendekatan utamanya itu table itu visualisasi mendalam dengan library grafik yang sangat luas. Nah, kekuatan AI-nya itu prediktif, analitik dengan rekomendasi visualisasi otomatis. Yang ketiga target pengguna itu ada data analisis dan enterprise besar yang membutuhkan analitik dan mendalam. Yang kedua itu ada Domo. Domo itu pendekatan utamanya for data komprehensif dengan fokus pada life cycle management. Yang ketiga itu kekuatan AI chat konvensional, agent dan pre-built AI model. Yang ketiga itu target pengguna dari Domo itu organisasi yang membutuhkan real-time dashboard dan kolaboratif. Terus support itu ada search first attention dengan natural liquid sebagai antarmuka. Yang kedua kekuatan AI itu ada AI driven search dengan GPT dan Google integration. Yang ketiga itu ada target pengguna, itu ada pengguna dari semua level teknis yang ingin demokratisasi akses data. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan mohon maaf bila ada salah. Kesalahan